pendapat dan pendapatan. Tema kedua, C. Mengembangkan isi teks eksposisi. Kompetensi inti, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia, kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasar, menganalisis struktur dan kebahasaan, teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau dibaca. Kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ketiga, mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis. Keempat, mengonstruksi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Teks eksposisi menurut Hasan Alwi. Pertama, kesatuan terbentuk apabila dalam satu paragraf dikendalikan satu gagasan utama. Kedua, kepaduan terbentuk apabila dalam satu paragraf saling berkaitan satu sama lain sehingga terjalin secara logis dan gramatikal. Ketiga, ketuntasan paragraf dikatakan baik jika telah menyampaikan ide secara tuntas. Keempat, konsisten sudut pandang seorang penulis harus menentukan sudut pandang dalam membahas permasalahan yang diutarakan. Kelima, keruntutan penyajian kalimat yang runtut merupakan syarat pembuatan paragraf yang baik. Metode-metode pengembangan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Pertama, metode pembatasan pengertian eksposisi definisi. Kedua, metode prosedural eksposisi proses. Ketiga, metode penggolongan eksposisi klasifikasi. Keempat, metode contoh eksposisi ilustrasi. Kelima, metode perbandingan komparasi eksposisi perbandingan. Keenam, metode pengenalan ciri eksposisi laporan. Ketujuh, metode pemulangan eksposisi repetisi. Kedelapan, metode sebab akibat eksposisi sebab akibat. Kesembilan, metode menyamakan eksposisi analogi. Contoh teks eksposisi klasifikasi, metode pengembangan penggolongan. Berbagai hal dapat memicu rumah terasa panas dan sumpek, seperti minimnya jendela, lubang angin, atau rendahnya plafon. Akhirnya, memaksa kita menggunakan penyejuk ruangan, sehingga akan mengeluarkan biaya yang berlebih. Tetapi, jangan khawatir, berikut beberapa ide inspirasi rumah sejuk tanpa AC. Sumber: ICTP, Ramadan, Kompas, Kam atau RI 2014 7 Oktober tahun 13 10 12.921. Nih, 3 ide rumah tanpa AC. Bukan rumah, salah. Desain diakses 18 Mei 2016 pada jam 17:30 WIB. Contoh teks eksposisi repetisi metode penggolongan pengulangan. Analisa menuturkan, bahasa merupakan cerminan kepribadian dan jati diri bangsa. Bahasa merupakan produk budaya yang terwujud dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Maka, saat bahasa itu tidak mengenal sopan santun, luntur pula nilai sopan santun dalam diri pemakaiannya, katanya. Sumber: ICTP, Teknom, Kompas, Kam atau RI 2008, 12 1 Maret tahun 154049. Bahasa sinetron
Jati diri. Diakses 18 Mei 2016 jam 19:30 WIB. Kaidah teks eksposisi yang dibangun dari unsur-unsur yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, menggunakan nomina dan pronomina. Nomina kata benda dasar gambar, meja, rumah. Nomina turunan, pembelian, permainan, kekebalan, dan lain-lain. Pronomina kata benda yang digunakan untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina pesona saya, engkau, dia, mereka. Pronomina petunjuk ini, itu, sini, situ. Pronomina penanya, apa, siapa, mengapa. Kedua, menggunakan kata leksikal verba, adjektiva, dan adverbia. Verba atau kata kerja bentuk dasar pergi, mandi, lukis. Verba turunan perjelas, perbaiki, mengalir. Adjektiva atau kata sifat cantik, bahagia. Adverbia atau kata keterangan sangat, senang, karena. Ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi, lalu, sehingga, sambil, ketika, dan akhirnya. Keempat, menyajikan argumen urut lemah, kuat, mudah rumit, dan sebaliknya. Kelima, menyatakan sikap penulis setuju atau tidak setuju. Evaluasi. Pertama, sebut serta beri contoh kaidah dari unsur-unsur yang meliputi hal dalam teks eksposisi. Kedua, sebutkan metode-metode pengembangan teks eksposisi. Ketiga, sebut dan jelaskan 5 ciri teks eksposisi menurut Hasan Alwi. Keempat, buatlah contoh teks eksposisi. Repetisi. Kelima, buatlah contoh teks eksposisi. Analogi.